Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ilmu Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memudahkan kita semua untuk bisa hadir pada majelis pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, dipohonkan untuk Bapak Ibu bisa menamai nggih, menamai akun masing-masing dengan nama pribadi sehingga kita nanti bisa melakukan silaturahmi atau tegur sapa dengan nama pribadi yang ada. Alhamdulillah, Bapak Ibu di tengah-tengah kita sudah hadir beliau narasumber kita, Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kita sapa dulu, ya Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah dengan Alhamdulillah. Baik. telepon. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kita mulai ya. Bismillah. Nggih, Alhamdulillah. monggo. Yang kami hormati Bu Ida Nurlaila dan Ustadz Jayadi Karyawan yang selaku founder Wonderful Umroh. Yang kami hormati pemateri dan sekaligus narasumber pada majelis pagi hari ini, Ustadz Syatori Abdul Rauf. Yang kami banggakan dan sayangi, semua peserta majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat kebaikan kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti majelis pada pagi hari ini. Salam salam tak lupa kita curahkan, selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, insya Allah, umat yang selalu merindukan beliau, merindukan syafaat beliau, sehingga insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di majelis pagi hari ini kita akan membahas ya, membahas tentang tema menangis di awal tahun agar bahagia di akhir tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita akan muhasabah bersama-sama bersama beliau narasumber kita Ustadz Syatori Ro'ub. Insya Allah selama 45 menit ke depan. Baik, Ustadz, sudah siap ya? Kita Nggih. mulai Ustadz. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin share screen. Suara Ya, siap. suara saya jelas, Mas Aji? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Sudah ada share screen juga. Sabun, sabun. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ustaz Cahyadi beserta Ustazah Ida Nurlaila selaku guru kita semua, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, a'azzakumullah. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahmi dengan Ustaz Cahyadi, Ibu Nurlaila, dan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini. Tidak ada yang kita harapkan. Mudah-mudahan di wasilati hadzal majlis Allah curahkan untuk kita rahmatnya, barakahnya dan maghfirahnya yang mudah-mudahan tercurah pula untuk orang tua, keluarga, sanak, saudara, sahabat, andai tolan, lebih-lebih anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Mudah-mudahan pula dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menangis di awal tahun. Ya, jadi ini Mas Aji ngajak kita nangis ini. eh Nangis dulu yuk. Soalnya ini kan kita masih di awal tahun nih. Ya, berarti 45 menit ke depan kita nangis aja ya Mas Aji ya. Iya, nanti bahagianya di akhir. Di akhir tahun nanti kita bahagia. Tentu bahagia di akhir itu bagi kita nggak hanya sekedar akhir tahun. Iya, bahagia di akhir tahun itu nggak penting. Iya, karena sangat boleh jadi setelah akhir tahun nanti kita masuk ke tahun berikutnya. Maka bagi kita di akhir nanti itu adalah di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita nanti kita bahagia. Nah, berarti kalau begitu logikanya Bapak Ibu, bahagia itu penting nggak dalam hidup kita saat ini, di awal ini? Penting? Enggak, enggak. Bahagia itu nggak penting. Iya, yang penting itu nanti di akhir. Iya. Dan kata Mas Haji, bahagia itu nanti aja ya Mas Haji. Ya, Bahagia itu nanti. Nanti ketika sudah sampai pada akhirnya. Nah, di situ kita bahagia. Ya, kalau bahagia di akhir itu ukurannya adalah sakaratul maut. Ya, yang ya sakaratul maut itu bisa setengah menit, bisa 1 menit, walaupun ada yang sakaratul mautnya 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih dari itu. Iya. Dan berarti yang penting bagi kita adalah bahagia di menit-menit terakhir perjalanan hidup kita. Berarti logikanya hari ini bahagia itu tidak penting. Dan memang Bapak Ibu sungguh sangat menyedihkan kalau sampai ada orang yang punya orientasi hidup itu bahagia. Ya, apalagi di awal. Pokoknya kita harus bahagia secepat mungkin. Bahagia seawal mungkin. Enggak. Bahagia itu enggak penting. Terus yang penting apa? Yang penting adalah hidup kita bermakna. Makna itu yang penting. Ya, sejauh mana hidup kita bermakna untuk diri kita sendiri yang menjadikan diri kita termasuk yang disebut oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, dan bermakna juga untuk sesama. Nah, inilah yang ya kalau tadi Mas Aji bilang muhasabah, ya, sebenarnya sederhana muhasabah itu. Ya, apakah hidup kita ini sudah menjadi hidup yang bermakna? Dan untuk bisa melihat apakah hidup kita selama ini hidup yang bermakna, muhasabahnya sederhana. Cukup dengan kita membayangkan kalau seandainya besok kita tiada. Dan itu sangat mungkin terjadi. Apa yang terjadi kalau besok kita tidak ada? Berapa orang yang merasa kehilangan kita? Itu ukurannya. Ada berapa orang yang kehilangan kita dan berapa lama mereka kehilangan kita? Berapa lama mereka kehilangan kita? Karena sangat boleh jadi ada orang yang ketika dia meninggal, yang kehilangan itu cuma keluarganya. Ya, mungkin sekitar 5, 10 orang merasa kehilangan. Itu pun merasa kehilangannya hanya ya 2 hari, 3 hari, seminggu. Setelah itu, ya udah, nggak ada rasa kehilangan. Itu nanti akan menunjukkan sejauh mana hidup kita bermakna. Ya, bayangkan kalau seandainya besok kita tiada. Ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan manusia merasa kehilangan. Dan mereka merasa kehilangan nggak cuma sehari, 2 hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, kita tidak.
tidak ingin juga sih mereka berlarut-larut kehilangan kita. Tapi kan memang sangat logis kalau kita saja yang katakanlah ditinggal oleh seseorang yang hidupnya sangat bermakna bagi kita kan, eh ya kita merasakan, ya, merasakan betapa kehilangan itu nggak bisa hilang. Ya, ibunda kami sebulan lebih yang lalu, ya, eh, pulang lebih dahulu. Sebulan lebih, tanggal 20 Desember ibunda wafat 21. Tapi saya kalau ketemu sama adik-adik saya itu, ya udah langsung ini dulu, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Karena kalau ketemu dengan adik kan ya salah satu yang dibicarakan adalah ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bahas tentang bagaimana menangis di awal tahun agar bahagia di akhir nanti. Ya, tentu ini ada kaitan yang sangat erat dengan hidup. Ya. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada kaitan dengan soal makna tadi. Hidup ini hanya akan bermakna kalau kita memaknai hidup dengan makna yang penuh makna. Ya. Karena banyak orang yang memaknai hidup dengan makna yang tidak bermakna. Jadi semuanya sangat tergantung pada awalnya. Ya, ini kan di awalnya. Ini kita harus nangis ini merumuskan merumuskan apa itu hidup. Jadi ketika kita mendefinisikan hidup itu harus dengan linangan air mata ini. Ini kata Mas Aji ini yang ngasih judul. Iya, Bapak Ibu, eh, bagaimana kita memaknai hidup agar hidup kita penuh makna ya? Karena kalau sekali lagi orang memaknai apapun dengan makna yang tidak bermakna, ya udah nggak akan ada makna. Harta, kan orang memaknai harta itu dengan sekian kemungkinan makna. Tapi dari sekian banyak makna, pasti ada yang bermakna dan ada yang tidak bermakna. Harta itu maknanya adalah saya bisa foya-foya. Ya udah, hartanya menjadi harta yang tidak bermakna. Sama sebenarnya dengan hidup. Nah, bagaimana semestinya kita memaknai hidup? Bapak Ibu, kita pakai makna yang umum saja ya, karena kadang di dalam umumnya makna kita mendapatkan hikmah yang banyak. Nah, umumnya orang mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan, dan itu memang betul. Hidup itu perjalanan. Iya, karena hidup ini harus dijalani kan? Iya, atau kalau dibalik karena hidup adalah perjalanan, ya berarti harus kita jalani. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, berarti punya tujuan yang pasti. Karena tidak akan bisa disebut perjalanan, ya, hidup kan pasti ada mengawalinya. Ya, jadi kita tahu betul hidup itu perjalanan dengan tujuan yang pasti. Ya, kenapa? Sebab kalau nggak ada tujuannya, itu namanya bukan perjalanan. Iya, kalau nggak ada tujuannya, bukan perjalanan. Terus apa? Ada dua kemungkinan. Kalau tidak keluyuran, ya minggat. Orang kalau keluyuran, ada tujuan pasti enggak keluyuran. Minggat apa lagi? Hidup itu bukan keluyuran, hidup itu bukan minggat. Hidup itu perjalanan, berarti harus ada tujuan yang pasti. Nah, kita perlu memastikan apa tujuan hidup. Inilah yang akan nanti menjadikan hidup ini penuh makna. Iya. Nah, kalau tujuan yang pasti berarti tujuannya harus tujuan yang memang punya makna. Dan tidak ada tujuan yang bermakna, ya, kecuali ketika kita memutuskan hidup ini dengan ungkapan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, terdahulu oleh guru-guru kita. Kalimah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, kami hidup ini nggak kemana-mana. Kami hidup ini menujumu, ya Allah. Engkau yang aku tuju. Waridhaka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Ya, aku hidup nggak nyari apa-apa ya Allah, kecuali hanya mencari ridhomu. Inilah tujuan kita hidup. Dan siapapun yang menjadikan tujuan hidupnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya penuh makna. Pasti hidupnya penuh makna.
Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau ada orang yang hidupnya bukan ridha Allah, goalnya bukan ridha Allah, kita bisa menyimpulkan bahkan memastikan hidupnya tidak akan menjadi hidup yang bermakna dalam arti yang sesungguhnya, dalam makna yang sebenarnya. Jadi inilah hidup adalah perjalanan dengan tujuan yang pasti. Sudah selesai? Enggak. Masih ada poin yang terakhir, yaitu dengan waktu yang dibatasi. Dengan waktu yang dibatasi. Ini dibatasi oleh umur. Makanya ada awal, ada akhir. Ada akhir. Dengan waktu yang dibatasi. Dibatasi umur, dibatasi ajal. Dan kalau ajal itu datang, kata Allah, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa memahami bahwa hidup adalah perjalanan menuju ridha Allah dengan waktu yang dibatasi. Nah, kalau dengan waktu yang dibatasi berarti kita harus menegakkan prinsip harus sampai sebelum waktunya berakhir. Ya. Kita harus sudah melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah sebelum waktunya berakhir. Ya. Melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah sebelum waktunya berakhir. Ya, sebab kalau belum melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah, waktunya belum berakhir, ya udah masalah. Iya, masalah. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, semuanya, dari apa yang tadi kita sampaikan, iya, kita jadi punya satu prinsip, ya, ridha Allah kemanapun kita pergi, ridha Allah lah yang kita cari. Jadi, pantang bagi kita keluar dari rumah, pergi kemanapun, kecuali sudah ada dalam benak pikiran kita bahwa saya keluar untuk mencari ridho Allah. Ya, ini bapak-bapak ya, keluar dari rumah nyari apa, Pak? Nyari apa? Nyari uang. Nggak usah. Iya, ya keluar nyari uang ya bisa jadi nyari uang. Tetapi bukan itu tujuan utama kita keluar rumah. Ya, nah sehingga kalau seandainya para ibu ya melepas suaminya, terus ibu nanya, Bapak keluar ini mau apa? Ya mau nyari uang. Mau nyari apa? Mau keluar ya nyari uang suami. Maka ingatkan ibu kepada suami, Pak, nggak usah. Ya, nggak usah, Pak. Nggak usah menjadikan uang sebagai yang prioritas. Bapak luruskan niat, Bapak keluar cari ridho Allah. Jadi keluar cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Loh, bukannya cari uang. Orang kalau hanya menjadikan keluar rumah untuk cari uang, maka akibatnya apa? Dia bisa menghalalkan segala macam cara. Dan itu akan jadi masalah. Tapi kalau keluar untuk cari ridha Allah Subhanahu wa taala, kerja untuk cari ridha Allah, dagang untuk cari ridha Allah, maka mungkin nggak nipu. Enggak. Ya, mungkin nggak mengambil yang bukan haknya, enggak. Mungkin nggak korupsi, enggak. Kenapa? Karena kalau saya lakukan itu, saya nggak akan dapat ridho Allah. Apalah artinya kaya kalau tidak ada ridho Allah. Itu ketika kita pergi. Nah, sebaliknya setelah pergi kan kita pulang. Nah, kalau pulang, pantang kita pulang sebelum menggenggam ridho Allah. Iya. Jadi Mas Haji, ini lagi di luar rumah atau di dalam rumah ini? Kalau lagi di luar rumah, pasti kan nggak boleh pulang. Kecuali sudah yakin, saya pulang ini membawa ridho Allah. Iya. Nah, kalau eh, cara hidup seperti ini kita terapkan dalam keseharian kita, pergi untuk cari ridho Allah, pantang pulang kecuali sudah mendapatkan ridho Allah, maka impactnya apa Bapak Ibu? Impactnya, kalau suatu saat kita betul-betul pulang dalam arti yang sesungguhnya, pulang kembali ke akhirat, secara otomatis kita pulang bawa apa? Ridho Allah. Nah, kita sudah terbiasa pulang ke rumah bawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.
Maka kalau seandainya suami baru datang, jadi ditanya istri, Bapak pulang bawa apa? Nggak usah bilang bawa bawa serabi, bawa anggur. Ibu, Bapak pulang, insya Allah bawa ridho Allah. Wah, istrinya harus senang itu. Karena menyambut sosok yang membawa sesuatu yang sangat berharga, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang namanya juga muhasabah ya. Berarti harus ada sesuatu yang baru setelah kita muhasabah. Nah, salah satunya adalah ya, ini para ibu masih suka ke pasar nih Ibu. Ke pasar nyari apa Ibu? Nyari belanjaan itu kemarin. Iya, kemarin ke pasar nyari belanjaan. Mulai hari ini, besok, seterusnya, pastikan kalau ibu ke pasar, yang paling utama adalah cari ridho Allah. Lu ke pasar kalau cari ridho Allah, ya ke pasar aja cari belanjaan. Gimana caranya ya ke pasar kalau cari ridho Allah? Gimana caranya mendapatkan ridho Allah ke pasar? Bisa nggak kita ke pasar pulang dapat ridho Allah? Bisa. Gimana caranya? Ibu beli bawang. Milih nggak ibu? Nggak harus ibu ya, Mas Haji juga nih ke pasar. Boleh kalau laki-laki ya, ke pasar. Memang harusnya yang ke pasar laki-laki. Ya, cuma kita kadang sebagai laki-laki bingung juga ya, kumpul dengan banyak perempuan yang macam-macam. Ya. Nah, jadi ibu beli bawang. Milih nggak ibu? Milih. Nah, pada saat ibu beli bawang, milih. Terus ibu menemukan ada bawang yang bagus sekali. Begitu menemukan bawang yang bagus, apa yang ada dalam pikiran ibu? Ini untuk pembeli yang lain aja. Maka bawang yang bagus itu nggak diambil, Bu. Diletakkan lagi. Iya, dengan logika buat pembeli yang lain. Iya, kan pembeli yang lain senang. Ah, ini buat pembeli yang lain aja. Nggak diambil. Nah, pas ngelihat ada bawang, ya, masih bagus, tapi ada sedikit busuknya. Ini yang kalau ada yang beli pasti nggak diambil nih bawang yang kayak gini nih. Nah, kalau nggak ada yang ngambil kan kasihan penjualnya. Ah, udahlah, saya ambil ini. Kan cuma sedikit yang busuk, tinggal dipotong, buang, sisanya masih bagus. Ini saya ambil. Ibu, Bapak, boleh nggak kalau kita beli bawang, milih dengan cara seperti ini? Ya siapa yang larang? Suka-suka yang beli kan? Boleh. Dan tahukah kita, kalau kita memilih bawang dengan cara seperti ini, berarti kita sudah melakukan amal yang nilainya mengundang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengundang pujian, berarti di situ pasti ada ridha Allah. Apa amal yang Allah namakan untuk orang-orang yang memilih bawang dengan cara seperti tadi? Terima kasih nama Itsar. Tahu Itsar? Bapak Ibu tahu. Mendahulukan orang lain walau diri sendiri membutuhkan. Siapa yang nggak butuh bawang bagus? Semua orang butuh bawang bagus, tapi kan pembeli lain juga butuh bawang yang bagus. Berarti itu kan kita mendahulukan orang lain walau kita sendiri membutuhkan. Itulah yang namanya itsar dan Allah betul-betul memuji orang-orang yang mau melakukan itsar ini. Allah sampaikan pujian itu di surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 9. Ya, di bagian tengah agak atas. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain ala anfusihim atas diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah. Padahal mereka sendiri membutuhkan. Maka kalau seandainya ibu, bapak ya, ke pasar, milih bawang dengan cara seperti ini, iya, kita pulang bawa apa? Bawa bawang plus ridho Allah. Bawang dapat, ridho Allah dapat. Ya. Sekarang kalau seandainya ya ibu mau beli ikan, ikan patin, ya.
Nanya sama pedagang, Bu ada ikan patin nggak? Oh ada ini, tapi tinggal tiga. Oh iya, kebetulan butuhnya juga tiga. Saya ambil semua, Bu. Udah mau layani oleh beliau, mau dibungkus. Tapi tiba-tiba datang pembeli lain. Iya, nah pembeli itu kemudian bilang, Bu ada ikan patin nggak? Saya udah ngubak ini pasar semua penjual ikan saya datang. Kok nggak ada ikan patin? Ibu ada nggak? Oh ada, tapi ini sudah dibeli oleh beliau. Dan beliau itu kita. Kalau kita itu Mas Aji, gimana Mas Aji? Alhamdulillah. Untung, waduh, kalau saya kalah cepat, dia yang dapat. Ada nggak orang yang berpikirnya seperti itu? Ada. Oh, senang rezeki nggak kemana-mana. Tapi boleh nggak kalau kita punya pikiran yang lain? Ah, ini kesempatan nih. Ya, kita dekati penjual, kita bisik-bisik. Ibu, maaf, saya nggak jadi. Ya, biar ikan itu untuk beliau saja. Dah ya, Bu. Mohon maaf. Boleh nggak kalau kita nggak jadi beli? Oh, boleh. Siapa yang nyalahkan? Boleh. Iya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibatnya apa? Akibatnya kita pulang bawa ikan enggak? Enggak, tapi bawa ridha Allah. Ya, karena kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita dapat ridha Allah dan kalau mau ditimbang, ridha Allah sama 3 ekor patin tadi lebih berharga mana? Ya nggak apple to apple, masa ridha Allah dibandingkan dengan ikan yang cuma 3 ekor. Nggak ada apa-apanya itu ikan. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semudah itu sebenarnya kita mendapatkan ridho Allah. Tapi walaupun kelihatannya mudah, ya kata orang mudah diucapkan, ya tapi sulit untuk diwujudkan. Nah, karena itulah kita ingin bahas sekarang langkah-langkah menggapai ridho Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita melangkah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita juga harus memahami hidup. Ya, hidup itu perjalanan, karena perjalanan berarti harus dijalani. Nah, kalau soal menjalani hidup, ternyata hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Ini harus kita terima. Faktanya memang begitu. Hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Enggak mungkin orang menjalani hidup tanpa logika. Ya, tanpa logika. Mas Haji tinggal di mana, Mas Haji? Di bangun tapan Ustaz. Di Banguntapan. Iya. Mas Anji, kalau seandainya ada pengajian di masjid kampus UGM, Hmm, eh, Mas Anji berangkat nggak? Ada pengajian menarik ya, menarik. Berangkat Ustaz. berangkat ya. Apalagi yang isi pacar gitu ya. Mas. Berangkat, berangkat. Kira-kira berangkat naik apa Mas Anji? Motor Ustaz. Kenapa nggak jalan kaki Mas Anji? Masya Allah. Kalau jalan kaki bisa nggak? Bisa Ustaz. Bisa, tapi nggak masuk logika kan? Logikanya nggak masuk. Iya sih bisa sih bisa. Iya. Tapi kan nggak bisa mengukur ketepatan waktu. Iya. Lagi juga kalau jalan kaki nyampe sana capek, nggak fokus nanti. Padahal tujuannya adalah ngaji. Iya. Ilmu. Tapi kalau seandainya rumahnya di samping mesin kampus, Ustadz Wardani, ada nih Ustadz Wardani. Kira-kira kalau Ustadz Wardani mau ngaji di mesin kampus, beliau naik apa? Iya, jadi kalau ketemu naik apa Sarwan Tani jalan kalau kenapa nggak naik motor? Lah, ngapain rumahnya samping mesin? Iya naik motor malah malah lebih lama. Itu kan menunjukkan bahwa hidup tidak bisa dijalani kecuali dengan logika. Ibu masak, ya, udah matang pas dicicipi kok masih hambar. Logikanya berarti harus ditambahin cabai. Oh, cabai yang nggak masuk logika lah. Kalau kurang asin ya tambahin garam. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa hidup tidak bisa dijalani kecuali dengan logika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup sudah lama ya, sudah ya. Kalau saya lihat wajah Mas Haji ya, sudah wajah puluhan tahun. Betul Mas Haji, berapa tahun Mas Haji? Itu udah kepala tiga Ustaz. Oh, kepala tiga ya. 32 gitu.
sekitar itu Zat. Tapi wajahnya kayak 23 nih. Amin, Masya Allah. Ya, kepala 3, kepala 4, 5, saya kepala 5 mau kepala 6 Hmm. ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah puluhan tahun kita hidup, maka pertanyaannya selama ini dengan logika apakah kita menjalani hidup? Iya. Kenapa kita harus bertanya dengan logika apa? Pertanyaan ini muncul karena ternyata logika itu, Bapak Ibu, nggak cuma satu. Logika hidup itu ada empat macam. Ada empat macam logika yang dipakai manusia saat menjalani hidup. Iya. Berarti empat pilihan logika. Apa empat pilihan logika itu? Ada orang yang hidup dengan logika nafsunya, logika akal, hati, dan jiwa. Dan semua manusia punya. Kenapa? Karena semua manusia oleh Allah dikasih nafsu, akal, hati, dan jiwa. Empat-empatnya itu ada pada setiap manusia. Dan kalau kita lihat, empat-empatnya punya logika sendiri-sendiri. Nafsu punya logikanya sendiri, akal, hati, dan jiwa juga punya sendiri. Yang menyebabkan sangat mungkin ada empat orang yang berbeda melakukan amal yang sama, tapi nilai amal itu berbeda. Tergantung logika apa yang dia pakai. Iya. Nah, bedanya di mana? Logika nafsu adalah logika yang didasarkan pada kesenangan dunia. Jadi hanya akan mau berbuat kalau ada kesenangan dunianya. Kalau nggak ada, ya nggak mau. Itu logika nafsu. Logika akal dasarnya adalah keuntungan dunia. Ada keuntungan dunia nggak nih? Kalau ada saya mau. Kalau nggak ngapain saya? Logika hati. Berarti logika yang didasarkan pada suka atau tidak suka. Kalau bahasa anak muda itu mood. Jadi kalau lagi mood mau, kalau nggak lagi mood ya nggak mau. Iya. Baca Quran semisal, Bapak Ibu pernah nggak kita merasa semangat sekali baca Quran? Pernah. Tapi pernah nggak males banget baca Quran? Nah kalau pernah juga jangan-jangan selama ini kita baca Quran pakai logika hati, dasarnya suka atau nggak suka. Iya. Nah kalau logika jiwa adalah logika yang didasarkan pada Allah dan akhirat semata. Kenapa Allah dan akhirat logika jiwa? Ini logis. Kenapa? Karena jiwa sebelum kan Allah menciptakan jiwa lebih dahulu di zaman azali, zaman dahulu kala, di mana Allah menempatkan jiwa itu di alam akhirat. Makanya orang yang meninggal itu kan sebutannya adalah pulang kembali ke alam akhirat. Kalau pulang kan berarti pernah tinggal di sana dan memang jiwa ya tinggal cukup lama di alam akhirat, hidup dekat dengan Allah. Maka wajar kalau logika jiwa itu adalah Allah dan akhirat. Jadi berbuat atas dasar Allah suka, ya tidak berbuat atas dasar Allah nggak suka. Berbuat karena ada keuntungan akhirat dan tidak mau kalau akan menimbulkan kerugian akhirat. Itu logika jiwa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya ada orang yang berbuat baik ke tetangga, terus ditanya kenapa baik sama tetangga, terus dia jawab, "Nah, tetangga saya baik ya. Enggak enak lah, orang tetangga baik kok saya nggak baik sama tetangga." Berarti logika apa? Hati. Kenapa baik sama tetangga? Padahal tetangga nggak baik lah. Itu dia. Saya baik kepada tetangga biar dia juga akhirnya baik sama saya. Berarti dia berbuat atas dasar logika akal. Kan kalau tetangga baik, saya mendapatkan keuntungan. Kenapa baik sama tetangga? Ya biar semua orang tahu saya adalah orang yang baik kepada tetangga. Biar semua orang mengenal saya orang yang suka menolong, care kepada tetangga. Logika apa? Nafsu. Kenapa baik sama tetangga? Itu kan amal yang disukai Allah. Ya, maka bagaimana mungkin saya tidak melakukannya? Wong Allah suka dan bukankah itu nanti bisa jadi bekal pulang saya ke akhirat. Berarti logika apa? Jiwa. Nah, maka kalau kita flashback ke belakang yang perlu kemudian kita cermati, Bapak Ibu, berarti selama ini kita beramal pakai logika apa? Tidak serta-merta orang kalau sholat itu pasti logika jiwa, belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang sholat pakai logika nafsu, logika akal, atau logika hati. Iya. Nah, kenapa kita harus peduli dengan empat logika ini? Karena ternyata Bapak Ibu ada pengaruhnya kaitannya dengan perjalanan hidup. Apa pengaruhnya?
Orang yang hidup, iya, dasar utamanya logika nafsu. Yang namanya logika nafsu itu akan membuat hidup manusia berjalan mundur, berjalan ke belakang. Jadi semakin hari dia tidak semakin dekat dengan tujuan, tapi semakin jauh dari tujuan. Karena memang inna nafsa la ammaratuh bisu'. Iya. Itu yang membuat orang yang beramal karena logika nafsu itu berjalan mundur. Jadi kalau orang sholat biar dipuji orang, itu sholatnya tidak membuat dia dekat dengan Allah, tapi semakin jauh. Iya. Mencari ilmu, ya biar dikenal sebagai ahli ilmu, ya. Mencari ilmu biar dapat kesenangan dunia, itu berjalan mundur. Kalau logika akal, berjalan di tempat. Iya. Karena itu orang yang berbuat atas dasar logika akal itu nggak salah. Nggak salah, kita nggak bisa menyalahkan. Ya, karena masuk di logika akalnya, tapi itu akan menjadikan amalnya berjalan di tempat. Ya, ini mereka yang beramal hanya karena berorientasi pada keuntungan dunia. Ya, keuntungan dunia. Boleh sholat duha biar rezekinya banyak itu boleh, nggak bisa disalahkan. Tapi ya, karena orientasinya rezeki, dia sama aja dengan berjalan di tempat. Nah, kalau logika hati berjalan tapi pelan. Ya. Nah, sehingga kalau pelan belum tentu nyampe tujuan. Baru di jalan udah habis waktunya. Nah, logika jiwa inilah yang akan membuat manusia berjalan, bahkan berlari cepat. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita punya satu kesimpulan bahwa kalau kita pengen hidup ini ya, sampai pada tujuannya yang membuat kita bahagia ketika sampai pada tujuan, tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali kita harus menjalani hidup ini dengan logika jiwa. Tanpa logika jiwa, siapapun hidupnya tidak akan sampai pada tujuannya. Dan logika jiwa, seperti yang tadi kita sampaikan, adalah logika yang membuat siapapun menjadikan Allah dan akhirat sebagai landasan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dan kelak nanti kita akan menjumpai logika jiwa adalah logika yang paling logis. Ya, logika yang paling sesuai untuk kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Kenapa paling sesuai? Mari kita lihat ya, beberapa logika. Ada nggak orang yang hidupnya tenggelam dalam kesenangan dunia? Ada. Ya. Nah, ini gambaran ketika orang hidup tanpa logika jiwa. Apapun akan menjadi masalah yang menyesalkan. Jadi kalau lagi seneng ya dia tenggelam dalam kesenangan, kalau lagi susah ya dia juga akan tenggelam dalam kesusahan. Ya, betapa banyak kita lihat ada orang yang tenggelam dalam kesenangan dia, ya. Tenggelam dalam popularitas dia. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa logika jiwa orang akan tenggelam. Ya. Banyak orang yang berorientasi pada kelebihan. Padahal kelebihan kalau tidak dikelola dengan logika jiwa pasti akan menjadi kekurangan. Iya. Nah, tidak demikian halnya dengan orang kalau pakai logika jiwa. Iya. Mas Aji pernah nggak ngelihat ada orang tenggelam tapi ngacungkan jempol? Inilah orang kalau pakai logika jiwa. Siapapun akan bisa mengacungkan jempol optimisme saat hidupnya tenggelam dalam kesusahan yang menyesak. Ya. Dalam logika umum punya tetangga yang nggak baik, ya, itu bikin senang atau bikin susah? Bikin Betul, Ustaz. susah, tapi menyesakkan nggak? Enggak. Melegakan. Kenapa melegakan? Karena logikanya, Bapak Ibu, logikanya. Kan kita beramal pasti ingin amal kita ada nilainya kan, ada pahalanya. Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Berbuat baik ke tetangga yang baik atau tetangga yang nggak baik? Berbuat baik ke tetangga yang tidak baik, pahalanya lebih besar. Betul? Dan benar. Kalau betul, berarti kita lebih tertarik berbuat baik ke tetangga yang mana nih? Yang baik atau yang buruk? Nah, tergantung pakai logika apa kan? Kalau pakai logika akal ya, ya ke yang baik lah. Atau logika hati ya ke yang baik. Tapi kalau pakai logika jiwa, enggak. Saya lebih tertarik. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Ya, berarti logikanya Bapak Ibu punya tetangga yang menyusahkan.
Iya. Itu masalah atau berkah? Punya tetangga yang nggak baik, masalah atau berkah? Tergantung kan logika yang dipakai. Kalau logika jiwa, berkah, betul? Sepakat? Berkah. Iya. Nah, kalau betul berkah, seandainya tetangga yang nggak baik itu tiba-tiba pindah rumah. Mas Anji bilang apa? Kadang tanpa sadar lah, ini yang sering orang menyebut sebagai alam bawah sadar ya. Pindah itu. Alhamdulillah. Itu mengatakan Alhamdulillah wajar nggak? Wajar kalau pakai logika akal, pakai logika hati. Tapi kalau pakai logika jiwa, mengatakan Alhamdulillah itu nggak wajar. Loh, kenapa nggak wajar? Mata air pahala hilang. Adang pahala melimpah hilang. Loh, orang kehilangan mata air kok Alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betapa pentingnya logika jiwa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digambarkan ya, tanpa logika jiwa hidup manusia tidak akan pernah bisa sampai pada tujuannya, yakin. Ya, nggak akan sampai pada tujuannya. Ya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gambarkan ya, logika ada empat tadi. Ini putih ini logika jiwa, hitam maaf, yang hitam itu logika nafsu, yang merah logika akal, dan yang pink logika hati. Ya, ini empat orang yang berbeda. Iya, dengan logika masing-masing. Keempatnya berjalan. Tujuannya adalah ridha Allah. Tapi mari kita lihat. Beda antara orang yang menjalani hidup dengan logika jiwa, akal, hati, dan nafsu. Ya, sama-sama berjalan. Tapi bisa kita lihat. Yang logika hati, logika jiwa, maaf, yang putih ini akan berjalan lurus dan sampai pada tujuannya sebelum hidup berakhir. Bagaimana dengan yang lain? Oh, mutar-mutar nggak karuan. Ujung-ujungnya tidak sampai pada tujuan. Maka seumur berapapun, ya orang kalau menjalani hidup tidak dengan logika jiwa, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, maka berarti yang penting Bapak Ibu, sejauh mana kita menjalani hidup ini pakai logika jiwa. Ya, karena hidup itu jembatan dunia yang harus kita seberangi menuju akhirat yang sewaktu-waktu bisa runtuh secara tiba-tiba. Ini yang semakin menguatkan kita, Bapak Ibu. Hidup ini harus sampai sebelum waktunya berakhir. Berarti kalau begitu, kita hidup harus dengan pola slow living atau fast living. Iya, ini kan di medsos ya. Iya, hidup ini pakai slow living. Sebenarnya tergantung urusannya. Slow living itu kalau urusannya dunia. Nah, kita slow aja. Iya, kalau soal dunia. Iya. Karena Allah juga berpesan kan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Berjalanlah di sisi-sisi dunia ini dan makanlah rezeki. Jadi kalau soal dunia itu slow aja. Ya, tetangga bisa beli mobil, slow. Ya, urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat nggak bisa slow, harus fast living. Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berpesan begitu kan? Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au, bersegeralah untuk mengingat Allah. Ya, atau fafirru ilallah, berlari cepatlah kalian menuju Allah. Atau fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba kan berarti harus cepat. Ada juga wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bersegeralah kalian menuju surga. Itu kalau sudah urusan akhirat. Iya. Karena Bapak Ibu seperti kita melewati jembatan belum nyampe jembatannya runtuh kayak gini. Iya. Kalau kita mungkin sisanya ya tinggal terjun ngarungi air. Tapi bagaimana kalau seandainya hidup? Iya, kan kita saat ini hidup di dunia, Allah sudah menyediakan untuk kita akhirat. Di antara dunia akhirat ini Allah Subhanahu wa taala bentangkan jembatan.
Iya, namanya apa? Hidup. Karena itulah kenapa hidup adalah jembatan yang menyeberangkan kita dari dunia ke akhirat. Iya. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, semua tergantung kita jalani hidup ini pakai logika nafsu, akal, hati, atau jiwa. Kalau pakai ya, logika kan di bawah jembatan hidup ini sudah Allah hamparkan panasnya api. Iya. Sehingga orang yang betul-betul sadar Bapak Ibu, waktu dia berjalan dalam hidup ini dia tahu betul di bawah ini ada api. Iya. Di bawah hidup saya ini ada api. Iya. Ini kalau orang Jogja harusnya lebih merasakan ya, apa yang disebut sebagai sumbu filosofis. Iya. Tahukah kita apa yang dimaksud sumbu filosofis? Itu sebenarnya Bapak Ibu, magma yang ada di Merapi. Iya. Saya baca ini dari jurnal yang dibuat oleh orang Amerika. Jadi ternyata, dan ini kenapa kemudian sumbu filosofis itu diakui oleh UNESCO. Nah, UNESCO itu berdasarkan penelitian saintik, saintifis, ya, berdasarkan hukum-hukum ilmu bumi. Ya, jadi ada aliran dari Laut Selatan, ya, magma menuju ke Merapi, ya, menuju ke Merapi. Nah, orang Jogja menyebutnya sebagai sumbu filosofis. Ya. Tapi kemudian akhirnya diartikan secara mistik kan. Ya, secara mistik. Iya. Nah, orang dulu sebenarnya udah tahu itu. Iya. Jadi orang-orang tua zaman dahulu sebelum akhirnya ditemukan ada magma itu, orang-orang dulu sudah menemukan. Iya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau orang Jogja harusnya lebih lebih merasakan nih di bawah kaki kita itu ada magma yang luar biasa. Ya, panasnya luar biasa dan itu sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Di bawah jembatan hidup ini ada api neraka. Maka, nah ini dia masalahnya. Orang kalau menjalani hidup pakai logika nafsu, maka apa yang terjadi? Mereka seakan mungkin masuk masuk neraka tanpa hisab. Kalau pakai akal, ya sempat jalanlah barang beberapa langkah, ya. Tapi kemudian akhirnya jatuh juga. Iya. Nah, kalau pakai hati, nah kalau pakai hati lumayan agak jauh ya. Udah hampir sampai nih surganya. Tapi apa boleh buat? Ya, ketika sudah mendekat akhirnya jatuh juga. Panasnya luar biasa. Ya, tapi kalau kita menjalani hidup betul-betul pakai logika jiwa, bisa jadi menangis di awal ya, penuh dengan tangis. Tapi apa yang akan terjadi? Perjalanan hidup kita insya Allah akan sampai pada tujuan. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan merasakan bahagia yang sesungguhnya. Alhasil, Bapak Ibu, ya kita punya kesimpulan kalau harus berenang mengarungi neraka begini. Allah ya billah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari harus meneruskan perjalanan ke surga lewat neraka. Ya, mudah-mudahan orang tua kita, keluarga, anak-anak kita semuanya dilindungi dari kejahatan seperti ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ini juga pentingnya logika jiwa. Iya. Dan kita tidak akan mungkin bisa sampai pada tujuan kecuali mengikuti petunjuk. Dan petunjuk siapa yang akan membuat kita sampai pada tujuan hidup? Petunjuk siapa lagi kalau bukan petunjuk Allah melalui Quran? Dan bukankah Quran itu diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Nah, tapi inilah yang nanti akan kita lihat. Tanpa logika jiwa, Al-Quran hanya akan menjadi kitab suci yang mudah untuk dibaca, dihafal, dan dipelajari, tapi sangat sulit untuk sebagai bukti. Kita kalau dihina orang, pesan Qurannya apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bahkan tidak hanya maafkan, tapi juga wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Mudah atau sulit mengamalkan ayat ini? Sebenarnya sih mudah, sebenarnya mudah. Iya, mudah bagi saya memaafkan itu mudah. Cuma saya kalau maafkan dia, dia nanti semakin melunjak, dia semakin nginjak.
dia semakin menjadi-jadi. Itu yang membuat saya nggak mau memaafkan dia. Ada nggak orang yang nggak mau memaafkan orang lain dengan logika seperti tadi? Ada. Logika apa? Akal. Atau logika hati. Tapi yang jelas itu bukan logika jiwa. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan infaq billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Masuk akal nggak? Enggak. Lagi mana dong dia berlaku buruk, saya kok berlaku baik? Ya nggak bisa. Itu kan karena dia pakai logika akal. Ini ayat nggak masuk akal, itu bisa bahaya. Iya, Quran itu difahaminya tidak hanya dengan akal, tapi harus dengan logika jiwa. Ya, apalagi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah, berat banget nih. Iya, Mas Aji, pas buka dompet lengkap nih Mas Aji. Depan ada kotak infak. Ya, si Patimura ada. Iya, sama si coklat, apa lanjutannya? Ungu, hijau, biru, merah. Kalau pakai ayat ini, yang diambil yang mana Mas Aji? Harusnya yang 100.000. Merah. Tapi ngambil yang merah tuh rasanya ringan atau berat? Kayak 1 kintal. Gak sanggup saya nih. Itu karena nggak pakai logika jiwa. Sebagai pengikat Bapak Ibu, Quran sebenarnya, ya, Quran itu betul-betul sangat nyata membimbing kita untuk berpikir pakai logika jiwa, tidak dengan logika hati, akal, atau nafsu. Bukan berarti kemudian kita nggak memakai hati dan akalnya atau nafsu itu, enggak. Keberadaannya tetap, keberadaannya tetap. Tapi hati, akal, dan nafsu tunduk kepada jiwa. Iya. Nah, karena tunduk ya udah. Hati, akal, dan jiwa, nafsu mengikuti jiwa. Nah, ini sebagai pengikat betapa sekali lagi Al-Quran itu mengajari kita bahwa hidup ini harus dijalani pakai logika jiwa. Ini ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ya ayat 19. Pergaulilah pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Apa arti ma'ruf? Eh, hanya Ustadz Ma'ruf yang paling tahu tentang apa arti ma'ruf. Mohon maaf. Ya, jadi kalau pengen tahu apa itu ma'ruf, tanya Ustadz Ma'ruf. Tapi yang kita ketahui ma'ruf itu artinya kebaikan yang dirasakan sampai ke hati. Nah, sehingga ayat ini kalau difahami secara kontekstual, ayat ini mengandung makna baikilah pasangan hidupmu dengan kebaikan yang dirasakan sampai ke hatinya. Mengamalkan ayat ini mudah atau sulit? Mudah kalau lagi nggak ada masalah. Ya, kalau pasangan hidup kita menyenangkan, mengamalkan ayat ini gampang nggak gampang. Tapi ini dia masalahnya. Yang namanya pasangan hidup. Ini kalau saya nanya para ibu, ada nggak hal yang tidak ibu sukai dari suami? Nggak cuma ada ya Bu ya, banyak. Ya para suami, ya Mas Aji, sudah punya istri? Punya. Ada nggak yang Mas Aji nggak sukai dari istri? Oh, ada, Ustaz. Ada. Nah, itu dia masalahnya lah. Kalau istri saya, suami saya suka semuanya, gampang lah. Nah, ini aduh, udah cerewet, bawel, rewel, ngeyel lagi. Aduh, gimana bisa wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Soalnya ada bil ma'rufnya. Kalau cuma wa'ashiruhunna, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bil ma'ruf, berarti kebaikan kita harus sampai dirasakan oleh hati pasangan hidup kita. Nah, karena itulah Allah kemudian memberi penjelasan dan penjelasannya indah sekali. Allah katakan, "Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a." Fa'in karihtumuhunna, kalau engkau tidak menyukai pasangan hidupmu, fa'asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu. Ya, satu hal, syai'a di sini satu hal, ya, yang ada pada pasangan hidupmu, wa yaj'alallahu fihi, tetapi Allah menjadikan di dalam satu hal yang tidak engkau sukai itu, Allah jadikan apa? Khairan katsira. Kebaikan yang banyak. Dalam satu hal yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita, kata Allah, ada khairan katsira. Itu kalau satu yang tidak disukai. Nah, kalau yang tidak disukai ada dua, berarti khairan katsiranya pangkat dua. Kalau yang tidak disukai tiga, berarti khairan katsiranya pangkat tiga.
logikanya semakin banyak yang tidak disukai dari pasangan hidup kita, itu semakin bagus nggak Mas Haji? Makin untung, Zat. Semakin bagus. Betul, itu cara Allah mengajari kita untuk Hmm. menyimpulkan dan menyikapi Hmm. apapun pakai logika jiwa. Jadi kalau ada istri dimarahi oleh suami, satu kali marah, ibu dapat apa? Khairan katsiro. Belum 5 menit marah lagi, berarti dapat khairan katsiro. Belum 3 menit marah lagi, khairan katsiro. Ya Allah, urusan sendok jatuh saja kok marah. Khairan katsiro. Khairan katsira. Penuh kan dengan khairan katsira. Ini kalau kita pakai logika jiwa. Dan logika jiwa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena didasarkan pada Allah dan akhirat, berarti logika jiwa itu membutuhkan iman. Dan ya Allah, wa iyyakum. Demikian Mas Aji lewat dari jatah waktu yang diberikan sama Mas Aji ini. Tapi saya yakin Mas Aji pemaaf ini. Amin, amin. Kamu, Zat. Monggo Mas Aji saya kembalikan ke panjenengan. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair. Zat Satar yang membimbing kita memaparkan tentang bagaimana eh, maknai hidup, nih, maknai hidup di hari ini. Masya Allah ada beberapa poin yang bisa coba saya sampaikan kembali ya, bahwa bahagia tidak penting, yang penting adalah hidup kita bermakna. Bagaimana cara kita muhasabah? Bayangkan besok kita tidak ada, tadi yang sudah disampaikan oleh satu hari gitu ya. Dan kemanapun kita pergi, kita harus mencari ridha Allah yang kita cari ya selalu. Berniatkan bahwa setiap langkah kita bekerja, langkah kita aktivitas, kita harus mencari, meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa logika hidup ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Ada logika akal, logika nafsu, hati dan jiwa, Masya Allah. Jadi kita sudah bisa membayangkan bahwa apa yang saya lakukan hari ini tuh logika apa yang saya pakai. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Satori, Masya Allah, sungguh jelas untuk bisa muhasabah pada pagi hari ini. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, sekarang adalah sesi memasuki sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, bisa raise hand atau bisa sampaikan di kolom chat, oke. Nanti kami akan sampaikan pertanyaannya. Sebelum itu, kita ada beberapa informasi dari program Wonderful Umroh. Saya akan infokan kepada Bapak Ibu semua terkait program umroh. Program umroh kami mulai dari harga di 25 jutaan, dimulai dari bulan Februari sampai awal 2025. Kami memiliki program umroh Ramadan di 2025 dan program umroh spesial bersama Pak Jah di bulan Syawal 2025. Kami juga memiliki program haji, haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Spesial haji Furoda daftar sekarang berangkat tahun depan. Dan kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh, menyediakan dana talangan porsi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh dan haji gratis. Mari Bapak Ibu mewujudkan niat kita ke Baitullah, bisa hubungi admin Wonderful Umroh yang tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing, atau perwakilan dan agen terdekat di daerah Anda masing-masing. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh, karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, berikut Bapak Ibu, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada Madrasah Baitullah hari ini, ada kolom presensi ya, ada presensi yang bisa Bapak Ibu klik ya, Bapak bisa klik dan bisa isi. Nanti insya Allah akan ada grup Madrasah Baitullah bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup. Nanti insya Allah akan kita share ya, kita share rekaman dan materi yang nanti bisa kita share di dalam grup. Jadi Bapak Ibu monggo bisa isi presensi biar nanti kami bisa masukkan Bapak Ibu dalam grup Madrasah Baitullah. Oke, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, saat mencari ridha Allah, bagaimana indikator Allah?
Allah ridho kepada kita? Terima kasih. Monggo Ustaz langsung dijawab. Indikator Allah ridho dengan amal-amal kita. Sebenarnya sangat tergantung pada amal itu sendiri. Jadi indikatornya adalah ada pada amal itu. Nah, indikatornya ada tiga. Ya, yang pertama, dan itu nanti jatuhnya ke logika jiwa tadi. Jadi apapun amal kita, kita lakukan semata karena Allah suka. Nah, ini yang pertama. Jadi hanya karena Allah suka. Tidak tidak ada karena saya suka gitu. Ya, bukan karena orang suka. Ya. Kalaupun seandainya orang suka itu ya bukan karena orangnya, tapi lebih karena Allahnya. Jadi kayak semisal kita bakti sama orang tua, otomatis orang tua kan suka. Tapi saya bakti kepada orang tua itu bukan karena beliau orang tua, tapi karena saya tahu Allah itu suka kalau saya berbakti kepada orang tua. Nah, karena itu nanti kita berbuat baik itu kita lepaskan sama sekali dari apapun selain Allah. Sehingga, nah ini nanti ukurannya. Kita tetap berbuat baik. Ya, katakanlah kalau itu orang tua, baik dalam keadaan orang tua kita sukai ataupun semisal karena satu dua hal, ada yang saya tidak suka dari orang tua. Tapi kita tetap berbuat baik tanpa membedakan. Ya, tanpa membedakan itu berarti tanda bahwa kita beramal karena Allah suka. Nah, yang keduanya, kita tidak berharap apapun dari amal itu selain hanya rahmat Allah. Jadi kalaulah sholat ya udah rahmat Allah. Rahmat Allah, cuma rahmat Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu saya berharap ya Allah, dengan saya memilih bawang ini saya dapat rahmatmu. Dengan saya berdagang ini saya dapat rahmatmu. Dengan umrah ini saya berharap rahmatmu. eh, Bekerja ya, atau berobat lah. Saya berobat ini ya biar saya dapat rahmatmu. Loh, bukannya berobat itu biar sembuh. Enggak, semua itu bukan urusan kita. Semua itu urusan Allah. Iya, semua itu urusan Allah. Ya, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiganya sadar betul ya, sadar betul bahwa saya bisa beramal ini adalah rahmat Allah. Oh, kalau bukan karena rahmat Allah, bagi ini nggak mungkin saya bisa ngaji seperti ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya umrah. Jadi sama sekali tidak punya anggapan saya bisa umrah itu karena uang saya banyak. Enggak. Iya, enggak. Tetap semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti akan kelihatan orang kalau berobat terus sembuh, ya sama sekali tidak mengklaim bahwa saya sembuhnya karena berobat. Tetap saya sembuh ini Allah yang menyembuhkan. Bahwa saya berobat itu sepenuhnya adalah amal saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa memanage amal kita seperti itu, pasti Allah akan hadirkan rasa di dalam diri kita, rasa yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat dengan Allah sehingga akan sampai pada satu titik Bapak Ibu, kita sangat dekat dengan Allah. Nah, begitu sangat dekat dengan Allah, maka kita akan merasakan Allah itu adalah sosok yang sangat spesial dalam hidup saya. Tidak ada yang lebih spesial dalam hidup saya kecuali Allah. Sehingga momen-momen sholat itu menjadi momen-momen yang sangat spesial. Apalagi bangun malam, ya itu sangat spesial. Ya, karena kita sudah dalam posisi dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam begitu Mas Aji. Ya siap Ustaz. Jazakallah telah menjawabnya. Ustaz, kalau satu lagi, beri Ustaz masih mungkin kan? Oh, moga saya ngikut Mas Aji. Saya Oke, free. siap siap. Oke, ini satu lagi nih Ustaz. Jadi ini sambil nanti closing statement nih Ustaz. Ada pertanyaan dari Badiah Mukmin dari Lampung. Bagaimana menjaga logika jiwa tetap terjaga dalam diri ketika dalam kondisi tidak stabil? Syukron Ustaz. Terus mungkin ini bisa sinkron Ustaz, ah, dari Bu Evi. Salam Ustaz, dalam mencari ridho Allah tentunya banyak godaan dan ujian. Bagaimana mengatasi godaan itu? Misal ujian dari anak, suami, teman, dan lain-lain yang kadang menguji kesabaran. Monggo Ustaz. Iya.
Eh, Logika jiwa adalah logika yang kita bangun semata antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan logika jiwa, iya, dengan logika jiwa, apapun apapun itu selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kaitkan dengan Allah itu pertama, apapun kejadiannya, ya, apapun kejadiannya, itu kita selalu berpikir bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Dan dengan logika jiwa juga kan, logika jiwa itu berbanding lurus dengan iman. Ya, kita juga iman, kita juga yakin apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti untuk maksud baik. Pasti akan membawa kebaikan untuk kita. Jadi kalau betul-betul pakai logika jiwa yang didasarkan pada iman, maka logikanya apa sih yang membuat kita tidak lapang? Iya. Jadi logika sederhananya begini, Mas Aji ya. Kalau Mas Aji mau ke stasiun nih, waktunya udah mepet ya, 15 menit lagi. Tapi sebenarnya udah nyampe di Jalan Mangkubumi ya, katakan dari utara ya. Udah nyampe nih Jalan Mangkubumi, udah lewat itu apa? Udah di perempatan Tugu. Tapi di perempatan Tugu macet, total. Terjebak macet Mas Aji. Ah, gimana Mas Aji? Itu kan ujian ya sejauh mana logika jiwa kita lebih kuat. Kalau pakai logika jiwa, langsung di kepala kita muncul apa? Kesimpulan apa? Nggak mungkin saya terjebak macet ini kecuali atas izin Allah. Dan kalau kita konfirmasikan ke diri kita, betul nggak itu terjadi atas izin Allah? Kita pasti akan mengatakan betul, nggak mungkin ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, kalaulah itu terjadi atas izin Allah, itu membawa apa Mas Aji? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kebaikan. Nah, logikanya kalau membawa kebaikan, begitu terjebak macet, wah rasanya spot jantung atau tenang jantung nih. Ya, itu yang kadang kita suka bertanya pada diri kita. Iya sih, saya mana ada sihnya ya. Iya sih. Tapi ya tetap lah gitu. Apalagi kalau sudah ngebayangin tiket ya Mas Haji. Aduh, Hangus tiketnya. Hangus, ya. Nah, katakanlah kalau kemudian akhirnya betul-betul ketinggalan kereta. Pertanyaannya, tiket kita hangus nggak? Yes, sir. Hangus. Pakai logika apa kita menyimpulkan tiket hangus? Jelas bukan logika jiwa. Kalau pakai logika jiwa, itu nggak hangus. Lo kan hangus? Enggak. Lo enggak gimana? Kalau tiketnya nggak bisa dipakai, kan kita jadi punya kesempatan ikhlas, ridho, menerima, sabar, tidak buruk sangka, dan pahala beli tiket baru. Berapa pahala itu? Ya, berarti hangus nggak? Tiket hangus, tapi pahalanya enggak. Iya. Berarti sebenarnya peristiwa itu menjadi peristiwa yang menguntungkan atau merugikan bagi kita. Menguntungkan. Tapi memang masalahnya menguntungkan akhirat. Nah, akhirat itu hanya bisa dijangkau dengan logika jiwa. Tidak bisa dengan logika hati, apalagi akal lebih-lebih nafsu. Maka semuanya sangat tergantung. Kita percaya nggak sama akhirat? Aslinya kan kita percaya. Tapi kalau mengeluh begitu, maka jadi tanda tanya kan. Sebenarnya kita percaya nggak sama akhirat? Kalau masih bisa mengeluh. Karena ini logika. Iya, logika jiwa. Logika jiwa itu pada akhirnya akan membuat satu premis, kesimpulan. Kesimpulannya begini. Setiap kerugian dunia pasti akan menjadi keuntungan akhirat. Dan setiap keuntungan dunia, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, pasti akan menjadi kerugian akhirat. Berarti rugi dunia itu berkah atau masalah? Termasuk tadi, ya. Ini juga kita perlu perlu melihat, menyimpulkan, ya, pertanyaan kedua tadi, menyimpulkan bahwa, ya, suami, anak itu kadang menjadi ujian, ya, menjadi ujian. Kita menyimpulkan itu sebagai ujian, iya. Suami yang nggak sesuai harapan, anak yang nggak sesuai harapan, ya, saudara yang nggak sesuai harapan. Kita menyebutnya ujian kan? Itu menurut logika apa? Menurut logika akal.
bukan logika jiwa. Iya, bukan logika jiwa. Ya, sama sekali bukan logika jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sebenarnya ini kalau saya tanya para ya semuanya ya, para ibu, para bapak, Bapak Ibu pengen nggak ini kalau kalau istri dulu, Ibu pengen nggak jadi istri yang sabar? Pengen ya? Pengen jadi istri yang sabar. Nah, untuk bisa menjadi istri yang sabar, ya termasuk suami kita lah ya, kita semua pasti ingin jadi orang yang sabar. Nah, untuk bisa menjadi orang yang sabar, berarti kita harus berada dalam keadaan tidak sabar. Bisa diterima? Kita harus berada dalam keadaan tidak sabar. Karena hanya dalam keadaan tidak sabar, kita punya kesempatan untuk sabar. Ya, kita punya kesempatan untuk sabar. Betul, Bapak Ibu? Kalau betul, maka sebenarnya kalau punya suami yang bikin istri tidak sabar, punya istri yang bikin suami tidak sabar, itu bagus nggak? Bagus. Karena dengan itu saya bisa jadi suami yang sabar. Karena sebab itu saya jadi punya istri yang sabar. Karena itu kita kembali saja kepada logika jiwa. Ya, karena dengan logika jiwa kita akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang sangat logis ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya, ya seandainya dalam konteks mengancam jiwa. Nah, kalau mengancam jiwa ya harus dilawan. Kalau sampai mengancam jiwa, maka logika jiwanya akan mengatakan lawan. Iya, lawan. Karena sudah mengancam jiwa. Iya. Maka logika jiwanya, kalau semisal ada orang yang sampai mengancam jiwa, ya, jiwa dalam artian nyawa, maka logika jiwanya jangan kemudian kamu mau membunuh saya, ya, silahkan bunuh. Itu bukan logika jiwa kalau itu. Nah, logika jiwanya adalah ikhtiar. Iya, ikhtiar. Kayak sakit. Iya, itu logikanya bukan kemudian apa namanya, ya udahlah sakit gitu saya sabar aja, boleh sabar, tetapi nanti kan ada pilihan. Saya memang nggak apa-apa sabar, cuma kalau saya sakit saya kan jadi eh, nggak bisa ke masjid ya, nggak bisa datang ke pengajian, nggak bisa ngajar. Ya Allah, saya sakit kok jadi merepotkan banyak orang, maka saya ikhtiar. Nah, ikhtiar itu panggilan jiwa. Tapi kita ikhtiar itu bukan karena saya nggak tahan dengan sakit, bukan. Karena kalau orang berobat karena sudah nggak tahan sakit, berarti dia tidak sabar atas sakit itu. Jadi kalaulah berobat itu, ya kalau kalau jiwa kita mau menyampaikan ke Allah, ya Allah, bukannya saya nggak sabar dengan sakit ini, saya sudah sabar ya Allah. Ya 3 hari ini saya tunggu, ya sakit saya tanpa saya obati. Kalau sakitnya ringan ya tentu. Tapi kok nggak sembuh karena sakit, saya kok nggak bisa maksimal beramal. Ya Allah, izinkan saya berobat agar saya bisa beramal lebih baik. Nah, itu berarti kita ikhtiarnya panggilan jiwa. Tapi kalau kenapa berobat? Wah, kepala ini kayaknya mau pecah itu, saya nggak tahan ini. Nah, itu bisa jadi dia berobat karena tidak ridho dengan sakit. Nah, itu hal yang berbeda. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, iya, apa namanya? Ya, tahap demi tahap ini harusnya kita selalu cermati. Ya, saya sudah dalam posisi benar enggak, dan sederhananya ini dasarnya apa? Allah suka atau karena saya suka? Ini karena dunia atau karena akhirat? Nah, sederhananya begitu. Cukup dengan kita melihat yang saya lakukan ini disukai Allah enggak? Kalau disukai, lanjut. Iya. Yang saya lakukan ini menguntungkan akhirat enggak? Menguntungkan, lanjut. Itu yang akan membuat insya Allah mudah-mudahan logika jiwa kita seperti pisau. Kalau sering dipakai semakin tajam. Demikian Mas Aji dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya kembalikan. Monggo Mas Aji. Oke, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustaz Syatari yang telah uh, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Majelis Ilmu pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang uh, belum mendapatkan jawaban gitu dari Ustaz Syatari, monggo bisa hadir di Majelis Ilmu selanjutnya, bisa bertanyakan kembali. Oke, baik, baik Bapak Ibu semua.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah eh, sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa yang bisa kita simpulkan bersama bahwa hidup adalah jembatan dunia yang harus kita seberangi menuju akhirat. Setiap kerugian di dunia akan bernilai akhirat. Dan Bapak Ibu, jangan lupa bahwa janji Allah itu pasti, yakinlah dan berikhtiar dengan logika jiwa. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu pada pagi hari ini kita iring ya mata Allah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di Madrasah Baitullah selanjutnya. Semoga Bapak Ibu dan para narasumber sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, keberkahan ilmu. Semoga kita bisa bertemu di Madrasah Baitullah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, semuanya. Oke. Assalamualaikum. Selamat